Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yurita Lagapa dengan NIM 180240506 Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Hukum dan Politik Agraria oleh dosen pengampu Bapak Wahyu Hidayat, SIP MH. Langsung saja, jelaskan definisi politik dan hukum agraria. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara, sedangkan hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat. Hukum agraria adat terdapat dalam hukum adat tentang tanah dan air. Untuk tanah yang tunduk pada hukum adat tidak dilakukan pendaftaran tanah. Hukum agraria adat ini melahirkan tanah adat seperti tanah ulayat dan tanah hak pakai. Sedangkan hukum agraria barat adalah yang bersumber pada hukum barat. Tanah-tanah barat pada umumnya sudah didaftarkan dengan bukti tertulis sehingga memiliki kekuatan bukti secara yuridis. Hukum agraria barat melahirkan tanah hak barat seperti hak eigendom. Soal yang ketiga, hukum agraria yang dikembangkan pada masa penjajahan dan memiskinkan rakyat jajahan. Ada 4 ciri pokok politik hukum agraria pada masa kolonial. Sebutkan dan jelaskan 4 ciri pokok tersebut. Ciri-ciri hukum agraria kolonial. Yang pertama, prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajahan yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Yang kedua, prinsip eksploitasi adalah kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Yang ketiga, diskriminasi nampak pada penjajah menganggap lebih superior dibandingkan penduduk pribumi. Yang keempat, dependensi masyarakat jajahan terhadap penjajah. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 4 hak-hak atas tanah barat. Yang pertama, hak milik. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Yang kedua, hak ekspres merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang paling luas kepada pemegang haknya untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain. Yang keempat, hak opstal atau dikenal juga dengan sebutan hak numpang karang. Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas tanah orang lain. Yang keempat, hak gepruit merupakan hak pakai, yaitu hak pakai atas sebidang tanah pekarangan yang kepada pemakaiannya hanya boleh mengambil hasil-hasilnya sebanyak yang diperlukan untuk diri sendiri dan seisi rumahnya. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan 5 macam hak atas tanah yang Anda ketahui. Yang pertama yaitu hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat yang terpenuhi yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan hak milik hanya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia, sedangkan orang asing atau WNA tidak diperbolehkan memperoleh hak milik. Yang kedua, hak guna. Hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang untuk keperluan melakukan
usaha di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Yang ketiga, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Yang keempat, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban kepada seseorang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, hak sewa. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hal yang keenam, jelaskan definisi pengadaan tanah dan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam sistem pengadaan tanah tersebut, serta sebutkan 3 contoh objek apa saja yang termaksud dalam kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Contohnya, pembangunan jalan umum, jalan tol, pembangunan bendungan, pembangunan irigasi, pembangunan terminal, dan lain-lainnya. Soal yang ketujuh, konflik agraria di Indonesia masih saja terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. Bagian A, menurut Anda apa saja terjadinya konflik agraria tersebut? Bagian B, sebutkan 1 contoh konflik agraria yang Anda ketahui dan apa solusi untuk mengatasi konflik agraria tersebut. Jawaban bagian A, konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian atau kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah sumber daya alam atau SDA. Jawaban bagian D, sengketa tanah menghadapi hal tersebut. Anda sebaiknya tidak sembarangan memberikan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain, pun juga ketika ingin melakukan jual beli tanah, agar menggunakan notaris dan atau PPAT yang benar. Hal ini untuk mencegah pemalsuan sertifikat dan mencegah tidak terperangkap dalam mafia tanah. Soal yang ke-8, jelaskan keterkaitan antara reforma agraria atau reformasi pertahanan dengan kesejahteraan petani. Hubungan di mana reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang adil atau restrukturisasi dalam hal pemilikan tanah, penguasaan tanah, dan pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber agraria yang mana diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sekian dari saya dan terima kasih.